Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Abang Sabir Official. Hari ini kita akan membahas sebuah kota. Tapi sebelum kita bahas, kita telusuri dulu sejarahnya kenapa gitu. Ya, untuk kalian yang udah stay nonton, jangan lupa untuk like, komen nantinya, dan subscribe pastinya. Oke, let's go. Ya, selamat datang nih. Ya kan, kita udah masuk ke intro. Yang mana intronya yang paling waras di antara tumpukan-tumpukan intro lain. Ya, kadang juga bikin kepala cenut-cenut. It's okay, no problem. Hari ini kita akan jalan-jalan. Bukan ke taman hiburan, bukan ke mall, apalagi ke mantan, tapi ke sebuah kota yang terkenal dengan keberaniannya. Kepalanya keras, tapi hatinya emas. Ya, sebuah kota yang katanya kalau kamu belum pernah ke sini, berarti kamu belum pernah dimarahi ibu kos pakai logat Jawa Timuran yang super cepat dan meledak-ledak. Surabaya, kota ini bukan sekedar nama di peta. Ini adalah legenda yang berdiri tegak di antara asap rokok kretek, semangat arek-arek, dan sejarah yang penuh ledakan. Kadang beneran ledakan bom, kadang ledakan emosi rakyatnya. Jadi siap-siap pasang handset, siapkan kopi atau es teh juga boleh. Apalagi es teh jumbo ala warung Lamongan tuh enak banget, karena kita akan menyusuri sejarah panjang kota pahlawan dari zaman kerajaan sampai jadi kota yang bisa bikin kamu bilang, lah kok ini lebih rame dari timeline Twitter. Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan besar. Kenapa sih namanya Surabaya? Kenapa bukan Sura Ketoprak atau Surami Ayam? Jadi, menurut legenda Jawa, nama Surabaya berasal dari dua kata. Sura alias ikan hiu, dan baya alias buaya. Ini bukan duet makhluk mitologi dari film Godzilla vs King Kong. Tapi ini simbol dari pertarungan antara dua kekuatan besar, darat dan laut, yang katanya bertarung di muara Sungai Kalimas. Sura dan baya saling jegal, saling gigit, kayak netizen Twitter yang debat soal siapa yang lebih enak, sambal mata atau sambal terasi. Tapi di balik mitos ada juga sejarah. Nama Surabaya sudah disebut sejak prasasti Canggu pada tahun 1358 Masehi, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Bahkan disebut sebagai tempat penting yang dilalui oleh armada dagang di Sungai Berantas. Jadi Surabaya bukan kota ecek-ecek. Ini kota pelabuhan dari zaman nenek moyang kita, masih barter pakai keris dan janji. Zaman kerajaan, Surabaya bukan kota kecil nganggur. Dia adalah bagian penting dari kerajaan Majapahit, dan di kemudian hari jadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk Kesultanan Demak, Mataram Islam, dan tentu saja si tamu tak diundang paling ribet nih, ya VOC alias Belanda. Surabaya sempat jadi kota pelabuhan bebas, lalu dikuasai Mataram, tapi akhirnya jatuh ke tangan VOC. Belanda menjadikan Surabaya sebagai basis militer dan pelabuhan dagang.
Bahkan pada abad ke-19, Surabaya sudah punya tram listrik dan jalur kereta api. Sementara itu, sebagian kota lain di Indonesia masih ribut sama jalan tanah dan kerbau. Tapi jangan kira rakyat Surabaya diem aja. Mereka terkenal galak. Pada tahun 1900-an gitu, kota ini jadi sarang para aktivis pergerakan nasional. Dari kaum buruh, pelajar, sampai kaum santri. Semuanya ikut demo. Bukan demo makanan ya, tapi demo anti kolonial. Guys, inilah titik paling heroik. Bahkan Hollywood pun belum tentu bisa bikin cerita sebagus ini, yaitu pertempuran 10 November 1945. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda alias yang diboncengi sekutu datang ke Indonesia untuk menertibkan keadaan. Lah, yang bikin rusuh siapa? Yang mau nertibin siapa? Surabaya jadi kota pertama yang melawan. Pemicunya adalah insiden Hotel Yamato pada 19 September 1945. Ketika arek-arek Surabaya naik ke atap dan merobek bendera Belanda, nyisain warna merah putih. Wah, ini bukan aksi iseng, ini simbol perjuangan. Kemudian pada 10 November terjadi pertempuran besar-besaran antara rakyat Surabaya dan pasukan Inggris di bawah Brigadir Malhebi. Ribuan rakyat gugur, tapi semangatnya tak padam. Karena itu 10 November kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Surabaya tidak cuma bertempur dengan bambu runcing, tapi dengan mental baja dan nyali gede. Bukan arek Surabaya kalau takut. Hari ini, Surabaya sudah menjelma jadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Tapi jangan salah, meski modern, jiwa pahlawannya masih hidup. Kota ini terkenal dengan pemerintahan daerah yang inovatif. Ruang publik seperti Taman Bungkul, infrastruktur yang terus berkembang, dan warung kopi yang isinya debat politik gratis 24 jam. Surabaya juga punya kampung-kampung tematik, jembatan Suramadu, dan yang paling ikonik, patung Suro dan Boyo di tengah kota, sebagai pengingat bahwa semangat bertarung dan bertahan adalah DNA-nya. Dan tentu saja, bahasa khas Surabaya, keras, to the point, tapi penuh kejujuran. Kalau orang Surabaya bilang kamu ngelodok, ya jangan baper. Itu artinya kamu harus belajar lebih rajin, bukan dikatain hewan laut. Surabaya bukan cuma kota, tapi simbol perlawanan. Kota ini membuktikan bahwa perjuangan itu tidak selalu harus dengan senjata, bisa dengan pendidikan dan semangat gotong royong. Keberanian dan solidaritas bisa menumbangkan siapapun yang ingin menjajah kita, entah itu bangsa asing, sistem yang sewenang-wenang, atau bahkan kemalasan kita sendiri. Surabaya adalah pengingat abadi bahwa bangsa ini lahir dari api perjuangan dan keberanian rakyat biasa, bukan dari meja konspirasi atau obrolan kafe. Nah, setelah dengerin cerita sejarah barusan, kamu boleh langsung ngacir ke kamar mandi buat mikir, lah, aku ngapain ya selama ini?
Arek Surabaya dulu perang beneran. Aku baru ditinggal pacar seminggu aja udah pengen ngedate Instagram. Tapi serius, sejarah itu bukan buat dihafal kayak lirik lagu TikTok, tapi untuk dipahami, diresapi, dan jadi bahan bakar semangat hidup. Jadi kalau nanti kamu ke Surabaya, jangan cuma cari rawon dan sambal pencit, tapi ingatlah bahwa kamu sedang berdiri di tanah yang pernah mengguncang dunia dengan nyali rakyatnya. Sampai jumpa di konten sejarah berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang masih mengira Surabaya itu ibu kota Kalimantan. Ya, jadilah seperti Arek Surabaya, keras kepala waktu berjuang, tapi lembut hatinya waktu menolong. Oke, merdeka. Oke, ini ada tapi dulu nih, karena kita mau nambah cerita sedikit. Sebelum kita tutup, aku mau cerita sedikit tentang Surabaya. Dulu, saya pernah naik angkot di Surabaya. Rame banget, desek-desekan kayak sarden kalengan diskonan. Di situ ada bapak tua duduk sambil bawa karung isi barang dagangan. Pas angkot berhenti, dia bilang ke sopirnya gini, "Lek, ojo lali, nek arek-arek podo wani. Surabaya iso merdeka. Aku yo kudu wani dodol ben anakku isu sekolah. Kalau anak-anak muda dulu bisa berani, Surabaya bisa merdeka. Aku juga harus berani jualan, biar anakku bisa sekolah." Gitu. Di situ saya diem. Muka saya langsung kayak tahu bulat gitu ya kan, yang pas baru digoreng. Panas luar, di dalam juga panas. Dan saya sadar, ternyata semangat juang Surabaya itu bukan cuma ada di buku-buku sejarah atau di patung Suro dan Boyo, tapi ada di tiap-tiap orang-orang biasa. Dari sopir angkot, pedagangan asongan, sampai emak-emak yang rela hujan-hujanan demi jualan gorengan. Bayangkan coba. Mereka ini pahlawan juga, tapi bukan pahlawan yang bawa bambu runcing. Mereka bawa mimpi, nyali, dan tanggung jawab. Seorang ayah untuk anaknya, seorang suami untuk istrinya. Intinya gitu deh. Kalau mereka bisa, kita yang nonton pasti bisa. Oke, intinya jangan lupa like, komen, subscribe. See ya.